Baik, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang ketujuh atau pertemuan yang ke-8 ya. Hari ini kita membahas tentang inheritance ya, termasuk di dalamnya property and method operating. Jadi bahasanya itu menimpa ya, dioperate. Jadi gimana caranya membuat kelas turunan, kemudian kalau kita misalnya ingin mengganti sesuatu yang ada itu bagaimana caranya. Termasuk juga kita bahas yang kemarin masih ada sisanya satu, yaitu access modifier untuk protected ya. Jadi yang kita bahas kemarin itu hanya dua, baru ada dua, yaitu public dan private. Sedangkan yang protected itu tidak bisa dibuktikan untuk latihan kemarin, karena protected itu baru kelihatan kalau ada kelas turunan. Nah, hari ini kita buat kelas turunannya, kemudian mengimplementasikan protected itu seperti apa. Lalu nanti ada di bagian berikutnya ya, mencegah overriding. Gimana caranya supaya kelas itu sudah nggak bisa diutak-atik lagi misalnya, atau metodenya itu nggak bisa diutak-atik lagi. Ya, yang kita bahas hari ini adalah inheritance, kemudian access modifier lanjutan untuk protected, lalu property and method overriding, mencegah overridingnya itu sendiri, dan mencegah inheritance. Jadi boleh aja kelas itu kita set supaya tidak bisa diturunkan gitu, bisa ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama, konsep ya. Yang namanya inheritance itu adalah pembentukan kelas baru dari kelas yang sudah ada. Bahasa kita kelas turunan. Ya. Kata kuncinya yang digunakan supaya kita bisa membuat kelas turunan itu menggunakan extend. Ya, properti dan metode akan diturunkan dari parent class, ya, dari sumbernya ke child class atau ke kelas turunannya, dan dapat digunakan secara penuh sesuai dengan tingkat visibility-nya. Jadi ada juga nanti yang nggak bisa diakses oleh kelas anak gitu ya. Misalnya kelas yang property atau metode yang sifatnya private. Kemarin kita sudah tahu kalau private itu hanya dari kelas itu sendiri. Artinya walaupun dari kelas turunannya dia tetap nggak bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi yang diturunkan itu sifat-sifatnya betul secara umum, tapi ada secara khusus nanti yang tidak bisa diturunkan. Ya, kalau kekayaan masih bisa diturunkan ya, tapi caranya supaya kaya itu belum tentu bisa. Harus belajar, belajarnya pun sama, hasilnya bisa berbeda. Kayak orang di rumah sakit aja lah, penyakitnya sama, diagnosisnya sama, dikasih obat yang sama, yang satu sembuh, satunya mati. Kalau kita mikirnya secara akal, harusnya sama-sama sembuh atau sama-sama mati gitu. Nah, ternyata di situ ada yang disebut dengan invisible hand kata orang. Apa tuh? Tangan tak terlihat ya. Artinya ada yang lebih berkuasa daripada manusia, daripada pengetahuan yang dimiliki sekalipun ya. Nah, child class itu bisa punya properti dan metode sendiri, yang baru punya dia sendiri. Ya. Jadi apa yang dimiliki oleh parent class yang di atasnya, itu bisa diakses dan dimiliki juga oleh kelas anak, tapi tidak bisa sebaliknya, nggak bisa digunakan. Dari parent class itu, maka yang punyanya child itu nggak bisa. Ya, karena sifatnya kan extend ya. Nanti yang mana yang di-extend, ya itu bisa, tapi yang di-extend itu nggak bisa make. Ya. Dicontohkan seperti ini kemarin ya. Ini ada kelas mobil, punya properti seperti ini, punya metode juga seperti ini. Kemudian kita buat kelas baru, namanya truk. Ya, truk ini dia akan punya properti yang sama juga dengan mobil, dengan kelas mobil ya. Propertinya sama nih yang 4. Metodenya juga sama, dia bisa 4-4-nya ya. Tapi si truk ini juga bisa punya metode baru atau properti baru. Kita contohkan di sini penumpang dan muatan. Terus di sini bongkar sama muat. Ya, di dalam kelasnya si truk. Lalu yang kelas truk ini
instance dibentuk jadi sebuah objek bernama dump truck misalnya gitu ya, maka semua sifat yang ada di dalam truk ini akan masuk juga ke dalam objek dump truck ini. Gambarannya seperti itu ya. Nah, terus yang 4 yang di sini perlu dituliskan lagi di sini nggak? Nggak perlu. Ya, sebenarnya cukup ini penggambarannya saja bahwa yang 4 ini ikut masuk di sini juga. Ya, kalau cara penulisannya nanti yang 4 ini, properti yang 4 ini nggak perlu ditulis lagi. Ya, cukup dia nulis yang punya dia aja apa. Misalnya di kelas truk ini penumpang dan muatan itu aja misalnya. Ya udah itu aja dimasukin. Tapi pada saat dibuat objek, dia tetap bisa pakai jenis, tetap pakai energi bisa gitu ya. Selama syaratnya tadi sifatnya, access modifier-nya, visibility member-nya itu bukan private. Kalau dia private, mobil saja yang bisa gunakan. Nanti kita contohin. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada kan? Bagus. Ada nggak yang mau ditanyain dulu? Langsung ke contohnya aja Pak, biar jelas gitu. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita mulai. Silakan di save as file mobil. Nah, kembali ke mobil. Kemarin nilai ya. Sekarang ke mobil lagi. Jadi mobil di save as menjadi mobil parent. Nah, ini sebagai kita rujukannya sebagai kelas utamanya. Jadi supaya nggak ngotak-ngatik yang mobil itu ya. Oke. Yang mobil. Nah, yang mobil ini di save as menjadi mobil, kemudian dash ya, dash itu garis mendatar. Parent. Tab. Ini ya, mobil parent. Ada kan filenya? Ada dong dari yang terakhir kemarin. Kalau sudah di save as menjadi mobil parent yang kita pakai nanti bukan yang parent ini, kita hanya ngeset aja karena kita akan fokus ke turunannya. Ya. Nah, yang di mobil parent itu silakan diubah dulu access modifier-nya, semua properti ya. Properti itu menjadi private semuanya. Jadi kalau kita lihat ini ya. Nah, ini kan masih var ya. Kita ganti dia menjadi private semua. Ya, semuanya jadi private untuk propertinya. Ada 4 ya, jenis, private, jenis, energi, roda, kemudian warna. Saya lanjutkan. Sesuaikan dan tambah beberapa metode baru dengan access modifier private ya. Codingnya belum nih. Nah, ini codingnya. Jadi menyesuaikan dan menambah metode. Yang maju, function maju dijadikan private. Mundur jadi private juga. Isinya disesuaikan kalau agak beda ya. Maju. Nah, ini dijadikan private. Supaya sama. Maju. Kemudian yang belok juga dijadikan private ya.
Kemudian ditambah 2 lagi. Pakai private juga. Apa tadi? Mundur ya. Mundur, belok, sama klakson. Private mundur. Nah, sesuaikan dulu. Ada maju, function maju, belok, mundur. Ini ketinggalan functionnya. Error nih. Sudah? Maju, mundur, belok, klakson. Nah, kemudian ditambahkan pemanggilan metode di dalam metode bergerak. Tadi kan di sini yang di bergerak ya, hanya ada maju sama belok. Nah, tinggal tambahkan di sini dipanggil $this, kemudian mundur sama klakson. Function bergerak ini sifatnya public. Ya, perintah selanjutnya tadi adalah hapus semua instance object jika ada. Nah, di bagian bawah tuh kan ada menginstance ya. Nah, ini hapus saja semua yang di bawah. Yang bikin objek ini dihapus.
Nah, jadi ini hanya kelas saja isinya. Kelas, metode, dan properti aja. Yang lainnya nggak ada. Kita nggak bikin objek di situ, nggak memanggil metode dan sebagainya melalui objek. Nah, file ini jangan ditutup, ya, karena akan kita pakai nih. Kita akan bolak-balik. Kita akan mencoba bagaimana gagal mengakses properti yang di private dari kelas child-nya, dari kelas turunan. Nah, nanti harus dirubah tuh. Makanya jangan ditutup untuk file yang ini. Sudah? Nambah 2 ini sudah ya. Nah, sedikit lagi. Nah, sekarang dirubah isinya. Yang private jenis tadi kita isi seperti ini aja. Jadi kalau dia nggak diisi apa-apa, nanti akan bersih jenis-jenis kayak gitu aja, biar mudah ya. Sama dengan yang di sini, disesuaikan juga. Ini untuk atur propertinya, jenisnya bukan lagi pakai 0, kita isikan pakai ini aja, biar gampang. Biar gampang kita mengetahui isinya ya. Oke, seperti ini. Yang mobil parent ini ke atas. Jenisnya sama dengan jenis. Nah, pakai teks gitu ya. Energi. Roda sama warna. Itu untuk nilai defaultnya. 1 di bagian situ. Jangan pakai tanda dolar ya. Langsung jenis, energi, roda, warna. Nah, kemudian yang di sini atur propertinya jangan dikasih 0. Tapi dikasih seperti ini, jenis juga isinya. Jenis sama dengan string jenis, energi sama dengan string energi. Roda dia kasih roda gitu ya. Warna kita kasih warna. Bisa jalan nggak ini nanti? Tadi yang 4 properti itu di private, kalau kita panggil pakai atur properti, kira-kira bisa masuk nggak datanya ini? Tadi kita rubah jadi properti jadi private propertinya. Nah, sekarang diatur dengan atur properti, itu bisa masuk nggak datanya nanti? Atau ada error? Kemungkinannya ada error apa enggak? Error apa enggak nih kira-kira? Ini nggak tahu apa enggak gitu? Enggak error. Yakin ya? Hah? Kita kembali ke konsep yang kemarin. Ya. Bisa nggak disk jenis itu diisi melalui atur properti? Bisa nggak? Bisa? Nggak? Bisa nggak? Ini jenisnya ini, jenis properti yang di atas tadi itu diisi dengan cara seperti ini, bisa nggak? Dia
private tadi. Bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Yang nggak bisa itu kalau langsung dari objek. Kalau dari kelasnya sendiri dia bisa. Ya, ini kan yang mengisi, dia kan atur properti. Atur propertinya ini sifatnya kan public. Ya, ketika kita panggil atur properti, langsung bisa dimasukin. Karena kita tidak mengakses secara langsung propertinya. Gitu ya. Oke, ini sudah. Bawah sudah juga. Selanjutnya. Masih ada lagi ya. Nah, kita buat file baru. Di folder yang sama, nama filenya mobil truk PHP. Buat file baru. Saya buat file baru nih. Langsung aja dikasih nama. Namanya mobil truk PHP. Ini yang akan kita jalankan nanti, mobil truk ini. Ini kode PHP seperti itu. Ya. Kita buat kelas. Namanya adalah truk. Tapi dia ini mengextend mobil. Ini sebagai anaknya nih. Nah, kita nggak bisa langsung kayak gini. Ya, karena nggak tahu mobil tuh di mana dia posisinya. Maka kita harus tambahkan di sini menyertakan file mobil parent tadi. Ya, bisa pakai 4 ya. Ada gini. 1 include, kemudian include once. Bisa pakai gini. Require. Yang satu lagi, ini jangan diketik semua. Require one. Bisa pakai cara seperti itu. Intinya semuanya sama saja untuk menyertakan, mengajak, membawa, ditaruh di situ gitu ya. Tapi antara 4 itu yang ada once-nya itu berbeda. Jadi misalnya nih, akan terjadi seperti ini, misal contoh ya. Ini ABC titik PHP. Kemudian kita include lagi ABC lagi yang di-include 2. Nama filenya sama, di-include 2 kali. Maka kalau pakai yang 2 dan 3, baris 2 dan 3, ini akan terjadi error. Akan terjadi error. Tapi kalau kita pakai include once, nama filenya sama, dia akan diambil 1 aja kalau dia sama. Nah, itu bedanya. Sama dengan require one. Maka supaya aman, kita pakai terserah mau pakai require one atau mau pakai include once. Yang penting ada onceknya. Ya. Nama file yang kita bawa adalah mobil parent titik PHP. Pakai include one saja ya. Nah, sekalian bikin propertinya. Bikin public aja. Ya, ini baris 2 ini kalau filenya berbeda. Kalau kita bikinnya di dalam parent sendiri,
ya, kemudian kelas turunan dibikin di bawahnya, berarti input one sini nggak perlu. Ya, pada kenyataannya ketika kita nanti ngoding yang besar-besar aplikasinya, itu misah-misah sendiri-sendiri filenya, maka perlu di-include. Ya, jadi sudah dibawa mobil parent PHP di atas, sehingga kita bisa mengextend mobil, karena mobil itu berada di dalam file mobil parent. Nah, sampai di sini ya. Ya. Pak, itu terlalu banyak, Pak. Nulis publiknya sampai 2 gitu buat properti, bisa nggak disingkat? Bisa. Singkat aja kayak gini kalau mau ya, asal sama tipenya ya. Nah, kayak gini bisa. Nanti kelompokin yang mana yang private, yang mana tuh masukin ke belakang, dipisahin tanda koma. Gitu bisa. Pakai cara seperti ini bisa ya. Asal jangan digabung. Di sini pakai koma, di sininya tulisannya private, itu nggak bisa, error. Ya, harus dipisah karena statement itu terakhir dengan titik koma. Nah, saya kembalikan ya seperti semula aja biar kelihatan nih, 1 nih public, 2 public. Sudah? Ada error? Belum saya suruh jalanin, belum. Ketik aja dulu. Nah, sekarang kita menginstance. Ya, jadi belum ada apa-apa tuh di dalam. Lakukan instance objek baru dan beri nilai pada parameter. Jadi misalnya gini, di bagian bawah kita pakainya yang mobil truk ya. Jadi yang kita akses itu mobil truk. Oke, sekarang pakai namanya dump misalnya. New ini bikin objek. Nah, terus kita set apa perintahnya? Ya, atur properti seperti ini. Propertinya sembarang aja boleh. Dump. Atur properti ya. Dalamnya kita isi bannya ada 8, kemudian warnanya apa tadi? Sesuaikan aja. Kuning. Selanjutnya dipanggil tampil properti dan bergerak. Ya, silahkan diakses file mobil truk. Bagaimana hasilnya? Error? Aduh, kenapa bisa? Harusnya bisa. Bisa ya? Oke, bisa.
Ya, saya uji ya. Di refresh dulu. Mobil truk. Nah, punya saya error. Baris 21. Baris 21 di file mobil parent. Ya, ini sama dengannya double punya saya. Oke, udah ya, di save ya. Nah, tampilnya seperti ini. Jenisnya truk, sesuai dengan yang diisi ya. Energinya BBM, jumlah rodanya ada 8, warnanya kuning. Maju, belok, mundur. Suara klaksonnya tin-tin. Ini tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, kelas mobil truk itu nggak punya atur properti. Dia juga tidak punya tampil properti. Tidak punya bergerak. Adanya cuman properti aja. Metodenya itu nggak ada dia punya. Tapi dia bisa pakai karena dia sudah mengextend. Nah, itu ya. Maka nanti ketika masuk ke framework, ya, di sana itu ketika kita bikin controller pasti mengextend. Mengextend kemana? Biasanya kalau yang CI itu CI underscore controller, biasanya gitu. Nah, di dalam CI controller itulah ngumpul tuh semua yang berisi untuk akses database dan sebagainya, ya, fungsi-fungsi lain buat tampilan dan sebagainya itu di situ sudah. Kita tinggal mengextend, menampilkan aja lagi. Oke. Propertinya juga yang di set 4 itu nggak ada di sini. Di mobil truk itu nggak ada, adanya di mobil parent. Nah, nyatanya kelas anak ini bisa mengisi data ke kelas parent itu. Nah, ini salah satu sudah kelihatan sifat dari inheritance, ya, bahwa apapun yang ada di kelas parentnya dia juga bisa pakai, bisa gunakan. Ya, nyata sekali terlihat ya. Tidak ada metode apapun di sini, tapi dia bisa menggunakan mobil truk, bisa menggunakan isi yang ada di dalam mobil parent. Nah, seperti itu. Ada error? Kita jalan-jalan dulu ya. Oke, tampilannya sebetulnya seperti ini. Ini adalah dari mobil truk. Ya, kita sudah bisa lihat sifat dari inheritance ya. Hasilnya oke ya. Kemudian, nah, kita panggil metode lain yang ada di dalam parent. Silakan ditambahkan baris panggilan ini, dump maju dan mundur. Di sini kan ada, di parent ini ada maju dan mundur ya. Nah, yang atas ini tadi.
maju dan mundur ada. Nah, sekarang kita panggil di sini. Ini kita tambahkan gini aja dulu, echo dulu, biar kelihatan bedanya ya. Ini HR. Nah, kita pisah sama garis, kemudian di dump, terus panggil maju, panggil lagi, mundur. Nah, dites. Kasih HR dulu biar kelihatan bedanya ya. Karena di bergerak itu ada maju, ada mundurnya juga. Error ya. Sip. Nah, kenapa error? Udah tahu nih dari kemarin-kemarin jelasin ini. Kenapa? Cuman ngeluarin suaranya males banget kayaknya. Karena error. Ini error maju, pesannya nih muncul apa di situ? Private. Nah, itu dia. Ada pesan di situ bahwa yang metode yang diakses ini bersifat private. Nah, itu kita membuktikan bahwa kemarin akses modifier kalau dia private hanya bisa diakses dari kelas dia sendiri. Ini sekarang baru terbukti. Nah, sekarang ini kan manggilnya dari sini. Manggilnya dari sini berarti di objek manggilnya. Ya kan? Ini manggilnya di objek nih. Nggak bisa dia dari objek. Terus kalau misalnya kita panggil dari metode yang punyanya turunannya bisa nggak? Bisa. Kita coba gimana caranya. Saya coba ya, tes aja dulu ya. Ini misalnya kelas turunan ya. Kita bikin public dia. Public function misalnya ya, mau maju. Oke, saya panggil langsung seperti ini. Dolar, pakai apa saya? This, gitu. This, kemudian maju. Gitu ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Kita refresh dulu tampilannya. Nah, seperti ini ya. Di baris 18, nih, call to private method, maju, baris 18. 18 di bawah sini, ininya matiin dulu ya, karena nggak boleh kan. Ini sudah nggak bisa, 2 ini pasti nggak bisa. Matiin dulu, seperti ini. Kemudian ini di refresh, tampilannya hilang, tapi nggak muncul apa-apa. Karena belum dipanggil. Di bawah sini ya. Oke, sekarang saya panggil. Apa itu? Mau maju ya. Berarti $dump. Mau maju. Save, refresh. Error masih. Tetap nih call to private method maju. Kenapa? Balik lagi ke definisinya private itu hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Nah, ini ngakses nih. Tapi ini kan turunan. Gak bisa dia tetap. Maka solusinya gimana? Gitu. Nah, ini pentingnya nanti kita menentukan akses modifiernya atau visibility membernya itu untuk function ini, untuk properti ini gimana supaya dia bisa tetap diturunkan. Gitu ya. Ada error ya? Nah, kenapa begitu? Balik lagi ke sini. Karena dia dibuat private di dalam mobil. Nah, supaya dia bisa digunakan oleh anak turunannya gitu ya, sampai cucu-cucunya nanti harus dirubah menjadi protected supaya dia bisa diakses dari kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Makanya dipisah pembahasannya. Kemarin kita nggak bisa buktikan gimana caranya. Nah, kalau mau dibuka langsung boleh, misalnya jadi public, masih bisa diakses, cuma enkapsulasinya jadi nggak bisa lagi. Nah, kalau ingin mempertahankan enkapsulasinya supaya nggak bisa diakses dari objek, maka dirubah setidaknya menjadi minimal menjadi protected.
Ini terutama nanti kalau hubungannya dengan database. Pilihannya cuma dua, private atau protected. Jangan dibikin public. Itu yang sederhana. Paham ya? Terserah lah mau paham mau enggak. Itu intinya kita sudah buktikan seperti itu. Seperti itu. Buktinya protected itu baru bisa dibuktikan kalau ada kelas turunan, baru bisa. Nah sekarang terbukti dia nggak bisa tetap. Padahal tadi kan semua sifat dari parent-nya tuh bisa turun ke anaknya. Tapi tidak dalam kasus tertentu yang sifatnya private nggak bisa. Nah supaya dia tetap mempertahankan sifat enkapsulasi, minimal dijadikan protected. Maksudnya gimana? Nah, kembali ke sini. Ya, kalau public bisa diakses dari luar tadi, kalau dia protected hanya bisa diakses dari dalam kelas dan kelas turunannya. Itu yang kita pakai. Kalau private hanya bisa dari dalam kelas asalnya saja. Jelas ya. Ini 3 kali ini sudah nih ditampilkan. 3 kali pertemuan nih tampil terus ini. Nah, sekarang buat metode baru ya di dalam mobil truk. Nah, supaya kita bisa pakai sebelumnya di private tadi, di parent tadi dirubah dulu menjadi paling tidak protected. Nah, maju sama mundurnya dulu diubah menjadi protected di file parent ya. Maju sama mundur itu jadi protected. Sudah ke situ ya. Nah, baru dibikinkan ini tadi. Nih, misalnya ya, kita bikinkan functionnya jangan mau maju ya. Apa tadi? Ini aja ngikut sini. Truk maju. Nah, ini truk maju. Nah, baru kita bisa pakai disk maju. Karena disk maju itu protected, bisa diakses oleh kelas turunan. Bikinkan lagi public. Bawahnya function truk mundur. Nah, kalau seperti ini, metode dari kelas anaknya memanggil metode yang ada di parent-nya. Sudah, yang bagian bawah, ini kita aktifkan kembali, yang DAM mau maju dihapus ya, tadi. Nah, sekarang ini di DAM, tapi DAM-nya bukan DAM maju, tetap nggak bisa dia, protected soalnya. Harus bisa seperti ini. Ini baru bisa. Truk maju, karena truk maju itu punyanya sih yang anaknya, sama truk mundur. Nah, silakan di refresh tampilannya. Daftar hadirnya sambil dijalankan ya, jangan dibawa pulang. Sudah, ada error? Masih? Masih?
Ntar ya, sebelum saya jalan-jalan, punya saya dulu dites. Di refresh dulu. Nah, seperti itu. Maju mundur sudah bisa diakses. Pelit, lapor saya kalau pelit, saya kasih nilai pelit juga ya. Orang belajar sama-sama biar bisa semua. Sebelah sana oke, aman? Oke, aman. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi cara memanggilnya kalau protected kita harus wakilkan dengan dengan metode baru lagi ya di dalam kelas turunannya. Caranya seperti itu. Nah, terkait dengan teorinya tadi dan prakteknya, ada yang ingin tanyakan dulu? Nanyanya kalau pas error aja biasanya.
Kalau berhasil biasanya diam aja gitu. Yang ngajari nggak tahu ini berhasil apa enggak sih sebetulnya. Lanjut ya. Nah, sekarang overriding. Kalau istilahnya kalau di kita tuh bisa kita pahami dengan replace. Replace itu apa? Menimpa, mengganti gitu ya. Nah, properti atau metode dari parent class itu dapat di-override dengan nilai atau perilaku yang berbeda. Jadi misalnya maju katanya si parent. Dalamnya kan pesannya tadi itu maju gitu kan. Kita ganti jadi mundur. Begitu kita akses maju, tampilannya mundur. Boleh gitu. Nah, namanya perilaku yang berbeda. Bisa. Ya. Begitu juga kalau misalnya mengganti nilai dari sebuah properti atau bahkan mengganti perilaku dari sebuah metode sama bisa dilakukan ya. Caranya adalah dengan menggunakan nama yang sama pada kelas turunan. Jadi kalau maju, maju juga kita bikin. Nah, dia akan menimpa yang sudah ada. Baik itu untuk propertinya maupun untuk metode. Nah, seperti itu teorinya. Praktekin ya. Nah, sekarang kita contoh override nih. Override untuk metode functionnya klakson. Klakson kita buatkan di mobil truk ini. Ya, di sini bikin baru. Functionnya public tuh. Public function klakson. Ini namanya sama dengan yang ada di parent. Parent tadi bunyinya apa? Sekarang jadi telolet. Oke. Kasih BR ya, biar nanti baris bawahnya, baris berikutnya di bawah ya. Nah, kalau sudah panggil di bawah, habis maju, mundur. Nah, seperti itu. Refresh tampilannya. Simpan filenya, terus di-refresh tampilannya. Apa aja perintahnya sih tadi? Ya, ini ya, harus diganti, terus dipanggil metode klaksonnya. Sudah disimpan, kemudian di-refresh tampilannya ya. Seperti ini, di F5. Nah, dia sudah mengganti menjadi telolet. Yang Tintin tadi diganti jadi telolet sudah. Nah, itu namanya override. Ya, bisa diganti. Kita mungkin ya, dalam kelas parent itu ada sesuatu yang tidak sesuai. Kita bisa ganti, di turunannya bisa diganti. Seperti itu. Kalau orang tuanya sudah nggak bisa diperbaiki, ya udahlah anaknya aja lah, gitu ya bahasanya nih. Ya ternyata kehidupan itu masuk juga dalam pemrograman ya. Filosofinya masuk. Dan itu betul. Apalagi kalau sudah ya susah, memperbaikinya susah ya. Kalau sudah tua susah ya. Ya gitu. Oke, itu tandanya kita sudah berhasil mengoverride sebuah metode bernama klakson. Klakson itu yang awalnya bunyinya Tintin sekarang berubah. Ketika kita panggil klakson, dia langsung ganti. Nah, seperti itu. Lagi. Nah, sekarang yang di-override property. Kalau tadi kan metode ya. Ini kita contoh satu-satu aja. Nah, sekarang ditambahkan ya override untuk properti. Ditambahkan di atas ya.
Sini. Nah, kita pakai public juga. Public roda, dollar roda ya. Ini saya tambahkan gini, supaya ketahuan bahwa yang roda yang sedang kita panggil adalah punyanya si child-nya. Ya, ada tambahan 2 ini ya. Kelihatan nggak itu? Jadi public roda itu kita buat dia isinya adalah roda child. Sedangkan warna child, supaya berbeda dengan yang di parentnya. Kalau parent tadi hanya roda dan warna aja. Oke, perintah lanjutannya, beri tanda komentar pada pemanggilan metode atur properti dan tampil properti. Ya. Ini gini maksudnya di bawah. Ini ya, yang ini kita matikan. Ini juga dimatikan. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini tambahkan dulu di sini echo lagi di bawah. Jadi yang atur properti dan tampil properti kita matikan dulu, kasih komentar. Kemudian kita echo-kan untuk bikin garis. Nah, bikin garis ya. Lalu dipanggil lagi tampil properti. Nah, di sini langsung aja pakai $dam tampil properti. Nah, sekalian yang bergerak dimatiin juga. Yang paling atas bergeraknya. Supaya nggak terlalu mengganggu tampilannya. Oke, disimpan. Apa yang terjadi? Jadi press. Nah, tampilannya apa? Jenisnya jenis, energinya energi, rodanya roda, warnanya warna. Tes ya. Oke. Ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Kita tadi punya properti yang mengoperate, ya kan? Ada 2 buah, yaitu roda dan warna. Isinya itu harusnya adalah jumlah rodanya ada roda child. Karena tadi kan kita isi itu ya, warnanya warna child, harusnya kan gitu. Karena tadi kita operate. Nah, pertanyaannya dia kenapa kok tidak bisa seperti itu? Nah, di sini sudah tanya, bagaimana hasilnya tidak ada error tapi dia tidak sesuai. Harus dirubah. Kan yang roda dan warna mengikuti aturan, harusnya mengikuti aturan yang baru di class child itu. Ternyata tidak. Solusinya access modifier pada properti roda dan warna di class parent diubah minimal menjadi protected. Karena kalau dia private itu sekali lagi balik lagi pengertiannya. Hanya bisa
diakses oleh kelas dia sendiri. Oke, sekarang yang ini balik, makanya saya bilang tadi jangan ditutup yang parent, karena kita akan bolak-balik ya. Di kelas parent itu tadi, mobil parent khusus untuk roda dan warna, yang private itu diganti jadi protected. Nah, roda sama warna protected. Oke, yang di dalam mobil parentnya sudah dirubah menjadi protected. Kemudian di mobil truknya ini biarkan saja karena dia sudah kita bikin jadi public. Kalau mau dia dijadikan sebagai protected juga nggak apa-apa. Karena kan kalau dia public seperti ini berarti kan bisa di set manual dari objek. Nah itu terserah itu. Nah sekarang di refresh tampilannya sudah menggunakan yang ada di kelas child-nya. Gampang ya ternyata ya. Jika ingin mempertahankan enkapsulasi tadi protected, tapi kalau mau dibuka aja udah jadi public. Itu yang di parent tadi. Ada pertanyaan? Kuis lagi. Protected, iya. Tapi yang paling sering itu public. Kecuali yang untuk hal-hal yang khusus tadi, kayak misalnya database atau ya, memang tidak boleh di-override. Itu bisa kita set setelah ini ada. Jadi kita itu bisa aja ngeset, kita bikin kelas, yang kelas itu nggak boleh karena kan bisa berbahaya. Kita itu ngasih sesuatu, kita bikin aplikasi atau katakanlah misalnya yang sifatnya ini ya umum, generik gitu. Misalnya sebuah plugin kita kasih ke orang, kan orang bisa mengoperate itu sebetulnya. Nah kalau kita private kan kelas kita aja yang bisa, kan bahaya juga, orang nggak bisa ini. Paling tidak jadi protected, nah gitu. Kalau dia pengen mengoperate masih bisa, karena bisa jadi seperti koneksi, kalau kita buka dia operate dengan script yang berbahaya, selesai gitu. Tapi itu tadi tergantung penggunaan. Jadi kita maunya seperti apa. Ada yang memang dibuka sama sekali, ada juga. Contohnya website Presiden RI Go ID, itu portnya dibuka sengaja. Kalau lihat videonya di channel YouTube-nya Pak Ono Purbo, dicontohkan beliau tuh, masuk memang. Tapi hati-hati kata beliau, pada saat kita mengakses itu, kita sudah di-track gitu. Ini dari mana IP-nya sudah ketahuan. Nah, gitu. Pancingan, sengaja. Nah, ada yang seperti itu. Jadi sebetulnya itu relatif ya, tergantung penggunaan kita nanti seperti apa. Sudah pernah saya membuka, kebanyakannya protected, yang CI itu. Jadi ada CI itu kan kalau kita bikin controller, dia di atasnya itu nama kelas, biasanya disyaratkan huruf depan huruf besar gitu, selebihnya kecil semua. Terus extend CI-nya tuh besar, underscores controller C-nya besar, sisanya kecil. Nah yang CI controller itu pernah saya buka, hampir, tapi nggak semua, hampir itu rata-rata protected isinya. Karena apa? Karena di controller kita nanti kita bisa mengoperate gitu, dia yang mengizinkan. Nah, yang paling mudah dipelajari memang framework itu setahu saya adalah CI. CI itu paling mudah bahkan script PHP biasa itu bisa diketik di di controller itu bisa. Sampai ke view-nya bisa. Kalau yang lain nggak mengizinkan. Di template nggak boleh. Apalagi kalau Laravel. Laravel tuh pakai blade. Kalau blade itu kan pakai kurung kurawal 2 gitu. Wah itu nggak bisa tuh, script PHP nggak bisa masuk. Tapi kalau di CI masih bisa gitu, nah, itu enaknya. Dasarnya, nih OOP dulu, biar paham. Ada pertanyaan lagi? Ada ya? Nah sekarang mencegah overriding. Boleh, ini properti ini nggak boleh metode ini nggak boleh ditimpa, nggak boleh. Caranya gimana? Tambah aja kata final di depan. Misal,
Misal ya, di kelas parent-nya kan yang akan diturunkan ini kan kelas parent-nya. Nah, saya masukkan misalnya final di depan protected roda. Protected tadi itu sudah bisa. Nah, sekarang di sini yang roda, yang di parent-nya ya, roda ini saya kasih final. Satu dulu. Nah, seperti ini. Saya refresh tampilannya. Muncul pesan error seperti ini. Tidak bisa mendeklarasikan properti yang ada di kelas mobil, properti roda itu karena dia sifatnya final. Nggak bisa kita timpa. Dia tidak mengizinkan, itu kata-kata final di situ. Nah, atau misalnya, ini saya balikin lagi ya, sebagai contoh saja, yang klakson. Klaksonnya dibikin final. Tadi kan ditimpa, di override. Nah, kalau kita refresh, nggak bisa. Final method itu nggak bisa ditimpa. Itu contohnya. Tapi ini nggak saya biarkan error ya. Jadi ini saya hapus lagi. Yang finalnya. Jadi yang keterangannya di video. Sama di slide-nya. Tapi di contoh filenya enggak. Nanti error terus. Karena nggak boleh kan? Oke, seperti itu. Itu mencegah overriding dari sisi properti dan metode. Kalau kelasnya, mencegah inheritance, nggak boleh diturunin. Pokoknya katanya saya free child, katanya. Oh, ini program aneh ya. Dia nggak mau punya turunan, orang mati-matian berdoa ke sana kemari buat ya aneh-aneh aja. Nah, kalau mau tidak bisa diturunkan, di depan kelas, nama kelasnya parent tadi, kasih final. Contoh. Sini ya. Nih, ini nama kelas mobil, ditaruh sini final. Jadi press tampilannya, langsung error dia, nggak bisa. Mau saya biarin gini aja filenya? Bingung nanti ya. Nah, itu mencegah. Jadi saya kembalikan nih, saya hapus lagi. Jadi mencegah terjadinya penurunan sifat atau inheritance bisa melalui keyword yang namanya final. Taruh di depan. Jadi kesimpulannya, ya, secara umum overriding itu bisa dilakukan ya terhadap properti maupun metode, ya. Nah, overriding-nya itu sendiri diterapkan di kelas child-nya, di kelas turunannya, bukan di kelas parent-nya. Itu ya. Tidak bisa dilakukan kecuali diubah menjadi protected atau public access modifier-nya. Kalau private nggak bisa, hanya bisa dari kelas itu sendiri. Nah, override bisa dicegah baik pada properti maupun metode ya dengan keyword final tadi. Termasuk mencegah inheritance dengan cara menambahkan kata final di depan kelas. Itu kesimpulannya. Ada pertanyaan nggak? Error nggak? Belum tambah final pasti. Coba tambah final, error. Libur kan tanggal merah. Hobi. Berarti ada panel itu bisa ada grand child misalnya apa? Berarti bisa juga berlaku di hal tersebut, bisa juga berlaku. Iya, sama. Jadi misalnya tadi truk ya. Terus kita bikin kelas baru lagi mengextend ke truk. Ya. Itu nanti dua file harus dimasukkan yang di-include tadi. Nah, terus dia akan ngikut punya siapa? Parent-nya akan ngikut parent-nya pertama, parent-nya truk. Katakanlah misalnya ini namanya apalah. Misalnya ya kita kasih nama lagi misalnya trailer. Trailer nih mengextend ke truk. Truk ini mengextend ke mobil, bisa. Sifat yang ada di mobil dia akan dapat juga selama bukan private tadi.
Masih bisa. Tapi kurang kerjaan kita kalau sampai ke cucu, sampai ke apa. Di bawah cucu itu apa namanya? Apa? Cicit. Ya, saya masih bingung. Dan 7 turunan kita ya. Ke atas kita kan orang tua, abah, mama. Ke atas lagi kain ini. Atasnya lagi, kalau kami nyebutnya datu. Kalau ke bawah anak, bawahnya lagi cucu, bawahnya lagi cicit. Anaknya cicit, bawa lagi. Nah, itu saya. Ya, jadi seperti itu. Setiap dia extend kemana, yang di atasnya ngikut. Ternyata yang ini ngikut ke atas lagi, ya dia akan dapat. Begitu juga sama filosofinya. Konsep dosa dan pahala. Kalau dia menyebarkan sesuatu yang nggak baik, yang ke atasnya itu yang nyebarin nggak dapat terus. Pahalanya, dosanya dapat. Gitu ya. Sebenarnya itu cocok logi, tapi nyatanya begitu. Ada amal jariah, ada dosa jariah juga. Nah, kaitan dengan itu penting ya bagi kita itu. Tadi yang saya sampaikan ya, kalau ada kawan nanya, kasih tahu, nggak ada ruginya. Apalagi ilmu. Yakin saja nambah tuh. Ilmunya nambah. Tanya kawannya, kasih tahu. Tapi jangan ngasih jawaban tugas. Kasih tahu aja caranya. Oke ya. Nah, bisa bantu nggak? Bagaimana cara mengisi data ke properti penumpang sama muatan? Kan belum tuh. Ngapain kita masukin ya? Nah, terus bagaimana cara menampilkannya? Gambarannya aja kira-kira. Penumpang sudah kita bikin, muatan sudah kita bikin, terus nggak kita apa-apain tuh tadi. Caranya buat memasukkan data gimana? Sedangkan penumpang dan muatan ini tidak ada di parent class. Kalau kita buat set, atur properti dengan nama itu, maka dia akan mengoperate. Pilihannya cuma 2. Kita bikinkan metode baru untuk 2 ini, atau kita operate sekalian ngisi 6. Bisa gitu. Pilihannya. Itu aja solusinya. Codingnya gimana Pak? Ya kerjain sendiri. Jadi tugas? Nggak usah lah. Saya. Ada yang belum tanda tangan nih? Kamu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada, cukup ya pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Nanti filenya saya share di folder biasa. Ya, jangan lupa laporannya. Belum saya buka ya. Nanti pokoknya ya. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Saya tutup ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.